So ya itu dia. Mungkin untuk sesi draftnya dan bahkan kita langsung masuk ke dalam in-game. Oke, ini kesempatan Bigetron yang terakhir untuk membawa ke game yang ketiga. Karena kalau tidak, dendamnya akan makin lebih dalam. MPL Arena, mana tepuk tangannya? Wow, luar biasa memang semangat kalian dan juga yang di rumah. Terima kasih banyak. Oke. So, kita langsung balik ke lane of down kali ini, Al. Yap. Dan kalau misalnya kita ngelihat ya dari segi emblem yang dibawakan kembali dengan adanya 2 Rapture. Bahkan ini bakal membuat Weapon Master juga, Assassin dan Quantum Charge untuk cewek Om. Iya, dan berbeda ya kalau melihat dari perbandingan kedua Matrix. Tadi pakai Rapture buat cewek, kalau di tangan Super Saiyan dia pakainya Swift. Swift, ya benar. Mengejar untuk attack speed. Yap, dia mau coba untuk dapetin attack speed tambahan lagi dan nampaknya di arah bottom lane. Oke, langsung ada invasi di arah bottom lane. Lihat strong lane dari Onyx, maka coba diajak-ajak dan Super Ken terlalu dalam. Kalau dia masuk tanpa adanya cover, ini akan berbahaya untuk dirinya. Dia tumbang, mungkin akan terlambat mendapatkan turtle. Tapi kali ini cewek jarang kita lihat menggunakan flicker di early. Yep. Dan itu yang kenapa aku agak bingung kenapa memakai clean. Memang di arah internet game kuat, tapi mereka harus benar-benar memanfaatkan waktu di strong lane mereka sih. Iya, dan di saat nanti mungkin ditabrak sama Super Ken-nya, dia punya trapping recoil, dia punya dash dan juga ada efek stun-nya. Dan sekarang dengan XP yang udah mulai di-adjust, belum ada level 4 kali ini karena turtle yang pertama pun sekarang sudah akan muncul. Oh, turtle pertama ini kalau menurut aku Pung, ini wajib didapetin Onyx sih. Ya wajib ya, Ini apalagi satu-satunya yang bisa membuat cewek bertahan. benar, karena dia butuh banget untuk 12,5% XP tambahan ya. Dan ya untuk turtle yang sekarang juga biasanya di-delay sampai dengan 2 menit 30 detik. Tapi lihat Super Torizo di bawah wing tengah PNRS yang bergerak belakang Boots hanya meng-cancel dengan sangat instan. Berarti bersama instan point. Para pasukan dari Onyx berhasil mendapatkan first spot. Lawan kill. Bahkan di tangan dari Bigetron Alpha. Dibalikan kembali posisinya mereka langsung hilang begitu saja. Instant pick up dan membuat Kyrie makin lebih kaya. Dan membuat Onyx memiliki segalanya di early game. Wah, ini keuntungannya banyak banget. First blood, double kill, turtle-nya, dan juga dengan ada invasi jungle tapi that's prediction Mirko versus everybody. Mirbless apakah akan menjadi Mirkers kali ini? Dan langsung ada Super Sorizo yang hampir ter-take down. Masih bisa selamat di arah bottom lane. Membuat dirinya tidak ditumbangin. Masih bisa dijaga landingnya. Tapi di arah bottom lane, cewek beda banget sama game 1. Lihat dia pelukin turretnya. Dia bermain santai. Dia bermain safe. Dia pun gak berani keluar sedikit kalau gak ada coveran. Dia butuh aman dulu nih untuk dapetin powernya nanti. Ya karena semakin banyak mungkin Bigetron Alpha mereka nge-stack di area dari cewek. Ini juga sebenarnya nge-buying time buat teman-teman yang lain sebenarnya ada spacing. Seperti ya itu tadi, Boots yang jauh banget mainnya. Main langsung ke depan base turret ya. Dan ya kita tahu ini bukan Uranus yang bisa bawa Purify terus dengan movement cepet juga. Tapi yang cepet adalah kalau misalkan kalian jalan-jalan kemana-mana pakai Grab. Apalagi ada diskon 90%. Oke, langsung ada penetrasi for clear minion saja. Tapi mungkin para pasukan dari Bigetron tahu ketika cewek berani ke depan, tandanya ada sosok yang menantinya. Karena kalau enggak dia nggak bakal berani keluar lewat sungai aja nggak berani. Iya. Dan first item untuk cewek juga sudah selesai tadi. Berserker Fury, jadi memang mengincal untuk critical damage yang akan digunakan. Tapi itu dia terlihat semuanya sebenarnya oleh Timon. Yap, dan ini udah mulai coba untuk Oh, dia pencapaian! Mendapatkan Saken, mencoba di following up, dan sakit terlalu sakit dan tidak ada poin kill dapatkan. Oh, Sat! Kilasan! Kekeran mautnya berhasil menutup Super Saken. Dan kerugian tidak ada di tangan Onyx. Bahkan dibalikin dengan adanya Coldplay yang tumbang. Sans dikeker. Dar meledak. Meledak, tapi Super Ken masih bisa mengamankan satu buah purple buff miliknya. Tapi dengan adanya ketertinggalan nih untuk kali ini dari Bigetron Alpha, mereka akan merelakan kembali. Turtle yang kedua diamankan oleh Onyx tanpa adanya kontes yang mereka lakukan. Yap, karena semua terlalu sibuk untuk mengejar cewek yang ada di bagian bawah. Dan ini berarti mereka butuh waktu juga kan untuk berjalan ke turtle-nya dan itu dia. Turtle yang bersih bagi Onyx. Oh my god, Super Key! Lagi-lagi instant pick up terjadi oleh para pasukan Onyx. Ini benar-benar harus diperhatikan. Defense dari seorang Kilasan nggak boleh dianggap remeh di early game seperti ini. Karena Astral Recall-nya benar-benar bisa bikin meledak. Meledak, bukan cuma sekedar recall ya berarti astralnya ya. Bikinnya pulang, tapi in-game equipment by Dunia Games di menit yang kelima. Kita bisa melihat udah ada satu buah Clock of Destiny nampaknya dan Arcane Boots. Makanya damage dari Suns ini udah mulai kerasa. Yap, dan juga untuk keunggulan gold yang 3000-an ya ini berarti untuk cewek dia mengincar satu true damage, Endless Battle.
Iya langsung ke Rangers Battle, bahkan sepatunya belum diselesaikan ya. Dan ini fokus dari Begetron Alpha harus coba untuk diganti nih. Mereka harus dapetin objektif yang lain ya, karena dari tadi mereka sibuk di bawah. Oh dipaksa Vader Extract for covering up. Super Key, permainan luar biasa. Dia cover dari jauh, dia nggak dimakan. Tapi spray down dari Super Saiyan membuat para pasukan dari Onyx mau memaksa lebih dalam lagi. Conceal Gaming for defensive. Membuat Onyx harus kehilangan mangsa mereka. Dua mangsa yang bisa dimakan, harus mereka relakan untuk Wawa. Ya, dan satu lagi sebenarnya adalah item dari Kairi. Lancelot biasanya damage, jadi tank slot lagi sekarang. Jadi tank slot lagi ya. Hybrid dia bentar lagi dia deh. Hybrid, oke. Tapi nampaknya ini ada space juga yang bisa didapetin sama Super Cat, di mana mencoba untuk mirror nih objektif outer turret yang di arah atas dengan mobilitas yang dia miliki. Dan sekarang keberadaannya ketahuan lagi semuanya. Oh, tapi kalau misalnya di arah Particle Bulk, Super Ken akan coba dipaksa. Good, berada di garis depan, dia strong banget. Di depan sana, lagi dan lagi fresh wardnya di following apa gitu saja dengan ada Astral Recall. Instant pick off terjadi, Kairi nggak punya damage karena dia dengan adanya Sky Guardian Helmet akan dengan hybrid. Sorizo pun memaksa satu momen kedai mendapat. Langsung hilang. Happy birthday satu momen kill dari Keyboy. Tapi dibalikkan kembali dengan Sound. Super Ken mencoba untuk bertahan hidup mundur ke arah belakang. Nah dia menjatuhkan kembali TW. Spray down telah diberikan. Astral Recall tidak membuat Key meledak. Wah ini menit ke-6 udah ada 2 outer turret yang hancur dan terutama outer turret di mid lane. Bahkan belum hancur outer turret mid aja, vision dari Onyx ini udah luas banget. Dengan adanya Novaria, dengan Astral Echo, apalagi outer-outernya udah mulai rontok. Ya. Dan bahkan buff juga sudah mulai diinvasi, diambil Makin leluasa. oleh Kairi, yes. Dan tadi kita bisa melihat bagaimana skill yang dimainkan oleh Onyx. Mereka meng-cancel Vader Extract di tangan Boots. Ditabrak langsung begitu buka. Ya dan ini perfect turtle ya untuk Kairi. Oh my god, flicker dari cewek agresifnya sangat mahal. Penetrate seperti Keyboy. Dimakan begitu saja, ditukar dengan Choi. Tidak adil sama sekali. Permainan dari pasukan Onyx, mereka cuma ngasih cashback. Tidak full refund Om Wawa. Wah ini tangannya Kairi nih, aku suka nih dengan handcam kayak gini nih. Kelihatan banget fast handnya kayak gimana. Dan Kairi sekarang udah level 12. Kembali ada perbedaan 2 level antara junglernya. Yang dimana nanti pun kalau misalkan mau kontes, ini bakal beda powernya. Ya, tapi cewek juga dengan satu endless battle yang sudah selesai ya. Ini dia udah terlalu besar dari siapa lagi di bagian depan. Badan yang dimiliki oleh Onyx akan mengandalkan Boots. Dan ini ada badan kedua, sebenarnya semi-semi adalah Kairi. Oke, Kairi depan sana seorang diri. Langsung di follow yang Boots. Retribution yang sangat mahal gagal. Karena Super Ken menuju ke arah Boots. Membuat para pasukan dari Begetron Alpha dipukul mundur dari jungle sendiri, Ul. Ya, dan ini nggak dapetin lagi nih space untuk Super Ken yang emang udah tumbang 2 kali. Dan bahkan Kairi masih coba untuk nyebrang, bahkan dapetin satu inner turret yang sekarang udah mulai dicicil juga. Dan Begetron Alpha mereka bersusah payah pastinya untuk melakukan defense. Dan juga dengan adanya 2 damager kayak gini, ini tinggal pilih aja siapa yang bakal coba untuk menjadi tulang punggung damage nih. Karena kalau saling berbagi ini bakal makin lebih lama. Yep, dan juga setup dari Onyx ya, kalau kita bilang mereka setupnya selalu bisa ada alternatif yang lain. Mereka bisa tim fight 5, mereka bisa untuk mengandalkan cewek misalnya untuk tim fight 3. Atau mungkin dengan split push yang selalu dilakukan oleh Kairi. Ini gold lanernya beda 3 level Om. Yes, itu dia. Ini jauh banget sih pastinya dengan perbedaan gold juga yang sekarang udah kita lihat 7.000 banding 5.000. Dan Onyx dengan adanya 6.900 keunggulan di menit yang ke-9 ini harus waspada banget. Karena power split yang sekarang coba untuk dimanfaatkan, Super Ken-nya ada di atas. Dan dengan adanya penjagaan yang udah dilakukan oleh Begetron Alpha menuju ke arah setup Lord yang pertama. Ini bahaya banget sih, mereka nggak boleh langsung membuka badan tapi belum dihanti keluarga begitu saja. Mancing mania gagal mantap, langsung ada Astral Recall, mundur ke arah belakang tapi nampaknya tidak ada following up. Dan bahkan Keyboy nggak mau maksa dengan defense adjustment with flicker. Karena yang lebih mahal adalah kalau mereka paksa teamfight dan gagal, Kairi akan kelepasan dari Lordnya. Lordnya mungkin tidak bisa tercover kali ini. Ya dan ini Astral Recall-nya masih menjadi teror tersendiri ya. Damage-nya besar banget. Apalagi dengan adanya Astral Echo yang udah dibuka, hitbox-nya makin lebar. Dengan adanya akurasi yang makin matang harusnya. Iya. Dan itu membuat susah untuk bisa masuk, apalagi tanpa adanya healer ya di belakang. Yang berarti setiap kali terkena satu Astral Recall, ini pasti adanya faktor pertimbangan. Apa kita reset posisi dulu untuk kembali ke belakang, reposisi. Oke, dan nampaknya di arah top lane akan terjadi adanya 1v1 antara kedua belah jungler, tapi enggak. Karena Super Ken-nya, karena ini ketahuan di arah top lane.
Oke, one by one situation. Aduh mekanik. Kali ini Super King mencoba untuk kabur dari Kairi. Tidak bisa pulang. Dan bahkan Kairi kali ini melepaskan begitu saja. Biarkan Ken balik ke base-nya supaya akan ditumbangin bersama-sama Wah. dengan kawanan Bigetron Alpha-nya. Ini Astral Recall-nya kembali menjadi sebuah cicilan-cicilan yang akhirnya membuat dari Bigetron Alpha pun masih mencoba untuk mengkalkulasikan lagi mau coba untuk maju atau mau mundur. Tapi game fact by Grab saat menggunakan Hero Assassin, Kairi berhasil memperoleh level 15 di bawah menit 10 sebanyak 3 kali. Farmingnya tuh secepat apa Om? Oh, cepat banget tapi lebih cepat lagi dorongan dari 3 lane yang berada di base dari Bigetron Alpha. Mungkin udah dikeluarkan penetrate, mereka akan mengeluarkan satu persatu. Super Key juga masih ditahan dari penetrate strike-nya. Supaya dengan sangat cepat melakukan clear, tapi di depan sana langsung terbuka posisi dari Bigetron Alpha. Pixel Gaming terjadi, Keyboy terdeteksi, pada saat dikeluarkan dan Bladian! Membuat salah pasukan dari Oni mereka porak-poranda. Kehilangan Keyboy, tapi nampaknya satu poin belum didapatkan dari Kairi. Cewek free hit dari belakang, double kill, looking for triple kill. Cewek hanya tinggal melemparkan peluru-pelurunya saja dan bahkan Brandon Rapati from Super Sakit tidak mungkin berimpact. One by one situation, Flicker didapatkan. Shutdown terjadi, Super Ken mencoba untuk memaksa mundur ke arah belakang, tapi Onyx nampaknya harus sadar Super Ken juga punya power yang kuat. Dan kalau dua orang Onyx tumbang, Sansa juga Kairi, ini mereka bisa membalikan keadaan. Minimal 2 turret akan didapatkan oleh Bigetron Alpha. Ini shutdown mahal juga ya. Ceweknya akhirnya bisa di pick off dan membuat dari Super Ken kali ini udah dapetin 2 poin kill. Dan dia bakal mencoba untuk catch up lagi untuk bisa memberikan damage yang besar. Karena di menit yang ke-11 in-game equipment udah kelihatan nih. Ya, dari cewek dengan satu Grand Dragon Spear yang sudah diselesaikan tadi bersama dengan BOD. Jadi ada tambahan untuk extra movement speed. Setiap kali quick draw juga dilakukan dan ini sangat pas sebenarnya. Karena jelas dia akan punya satu skill untuk maju menyerang atau bahkan untuk escape nanti. Dia ini punya trapping recoil ya. Yep. Dia punya efek stun-nya juga menjebak kaki-kakinya dari player-player Bigetron Alpha. Dan kali ini Bigetron Alpha masih coba untuk melakukan adanya posisi defense terlebih dahulu. Dan Magic Sentry dibuka nampaknya belum berhasil untuk bisa mereveal siapapun yang ada dari player-player Onyx. Dan balik lagi dengan adanya penguasaan dari segi map. Ada Astral Echo dan bahkan 2 base turret yang hancur. Ini makin membuat dari power suppress effect dari Super Fin ini nggak maksimal karena nggak ada rumputan yang bisa dihuni nih. Ya, ini bakal sulit sebenarnya buat Bigetron Alpha ya, apalagi ya efek dari Novaria lah. Dan ini berarti Franco-nya juga tiap kali lagi berusaha untuk mendekat, terkena efek slow, terkena Astral Recall. Wah, Kecicil juga. ini sih cewek udah tinggal cemas-cemes aja nih. Cemas-cemas tuh apa tuh? Tuh, lihat. Itu skinnya, Oh. pemain bulu tangkis, tinggal dicemes. Udah cuma lari lagi, Iya, tuh lihat tuh. dapat movement cepat. Tinggal cemes-cemes doang. Lihat, gak ada yang berani menuju ke arah Lord. Ya harus dilepaskan. Kalau dia mau kontes, itu cuma namanya bunuh diri, Om Awa. Iya, ini bakal sulit karena tiap kali mau maju ya Astral Echo yang membuat pemain Bigetron Alpha lagi mundur Oh, ke Final belakang. Slash dibuka. Ini berbahaya. Super Ken kali ini tidak bisa menggunakan Sorizo. Lihat, dia yang Final Slash, dia yang tumbang. 4/5, ini bencana namanya. Wah, mencoba untuk final slash justru yang dia yang di final ya. Berhasil untuk ditumbangkan juga dan bahkan dengan adanya 4 player aja yang kali ini mencoba untuk defense dari Bigetron Alpha. Onyx dengan bala bantuan dari Lord yang bakal coba untuk dikawal. Base turret udah rontok dan apakah ini akan menjadi sebuah kemenangan yang akan didapatkan oleh Onyx. Karena defensif dari Bigetron Alpha bakal cukup sulit. Karena balik lagi dengan adanya high ground, oke lah ada Super Key. Tapi dia ke teror Astral Recall yang dipaksa akhirnya mundur, ditutup lagi. Oke, Gaming terjadi. Bakal coba dihajar begitu saja. Langsung ada bot with flicker. Tapi nampak itu hanya sound dan dipecat Pat. Menutup Super Ken. Hilang satu persatu. Bot masih terlalu kuat di depan sana. Astral Recall teror. Dan cewek with flicker akan menutup. Akhirnya Onyx membuat Bigetron Alpha semakin terpuruk. Dendam semakin